Assalamualaikum Bapak Ibu dosen UMC di seluruh prodi. Banyak pertanyaan ke saya menanyakan bagaimana cara menginputkan nilai setelah UAS. Kita alhamdulillah UAS sudah selesai dan tugas dosen berikutnya adalah yaitu melakukan rekap nilai dan menilai setiap tugas, UTS, sikap, dan juga tentunya UAS. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba praktekkan. Caranya kita ada di PBM, ada di kelas kuliah. Kemudian saya akan contohkan mata kuliah saya yaitu misalkan ini ya, pengembangan bahasa anak usia dini. Klik. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian ada di mana? Ada di sini Bapak Ibu. Ya, tapi memang sebelum melakukan penilaian ini, pastikan bahwa Bapak Ibu telah mengatur presentasi nilai dari mulai kehadiran, UTS, UAS, sikap, tugas harian dan tugas tambahan ya, yang ini memang dispesifikkan atau disesuaikan dengan setiap mata kuliah Bapak Ibu. Pastikan atur penilaian ini adalah skornya 100. Saya contohkan 10, 25, 30, 15, 10, 10. Ya, kalaupun toh memang ada yang belum mengatur ini, silakan Bapak Ibu atur terlebih dahulu di sini. Gitu ya. Mungkin ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ada kehadiran saya presentasikan 10%, 25%, 30, 15. Yang dimana totalnya adalah harus 100, nggak boleh lebih. Setelah itu semuanya oke dan simpan. Nah, jadi untuk tugas di sini silakan ini sesuaikan Bapak Ibu ya masing-masing dari mulai mungkin tugas harian, tugas individu, tugas project ataupun tugas apalah ya. Yang wajib dari UMC adalah hanya 4 sebetulnya, kehadiran, UTS, UAS dan sikap. Gitu ya. Oke, saya back. Nah, jadi kalau itu semua sudah diatur ya, baru kita melakukan penilaian di sini ya. Untuk atur penilaian acuan ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu karena ini adalah aturan dari pedoman akademik. Jadi se-UMC ini akan sama. Ya, ini adalah penilaian acuan patokan. Ya, jadi semuanya sama. Rentang A itu 85 sampai 100, B 70 sampai 84 ini adalah sama, tidak bisa kita rubah. Oke, ya. Saya back. Nah, jadi ada di mana untuk penilaian? Ada di sini, klik nilai. Nah, kemudian di sini baru kita ditunjukkan oleh beberapa mahasiswa ya, semua mahasiswa, maaf. Semua mahasiswa akan ditampilkan dalam satu layar. Kebetulan saya di sini mahasiswanya ada berapa ini ya? Ada 20 ya, kurang lebih. Nah, di sini ada nama, kehadiran, UTS, UAS, sikap, tugas harian, tugas asesmen bahasa ya. Ini mah dengan apa disesuaikan ya tadi. Kemudian juga saya satunya kosong, strip gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan dua kolom atau dua isian yang spesifik dengan mata kuliah saya, yaitu tugas harian dan tugas asesmen. Satunya kosong. Nah, di sini ada nama mahasiswa yang harus kita klik satu persatu. Gitu ya. Kenapa satu persatu? Karena nanti agar kita bisa menilai sikap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus satu persatu. Ada memang yang kolom terkunci, ada yang memang kolom terbuka. Kalau kolom terbuka Bapak Ibu silakan bisa langsung inputkan di sini. Gitu ya. Tugas harian juga bisa, asesmen juga bisa. Nah, kenapa tugas harian ini tidak bisa diklik otomatis? Karena di dalam sikap itu ada muncul 3 indikator lagi Bapak Ibu, yaitu tanggung jawab, kreatif dan juga kedisiplinan. Nah, sehingga ini tidak bisa kita klik secara langsung di sini. Begitupun dengan kehadiran. Kehadiran ini terkunci juga. Kenapa terkunci? Karena ini adalah eh, real ya dari mahasiswa untuk mengabsen ya dari mahasiswa membuka grid dan juga ataupun dosen mengabsenkan ya. Nah, jadi salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengklik setiap nama mahasiswa yang ada di sini. Gitu ya. Jadi tidak langsung menginputkan di sini. Gitu ya. Kalaupun toh menginputkan langsung di sini, ya pasti ada yang masih kosong, sikapnya nggak keisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk diklik saja setiap mahasiswanya. Caranya, kalau saya sih, contohnya ini Rizky Amalia, ini kan kehadirannya kecil ya. Ya, jadi mungkin ini kayaknya ini mahasiswa MBKM ya. Jadi saya skip dulu. Nah, ya coba saya misalkan Devi Febiana. Nah, ini saya UTS-nya sudah dinilai. Ya, kemarin saya melakukan penilaian UTS itu ya dengan cara misalkan klik 85, kemudian simpan, centang ini, centang hijau, kemudian centang simpan. Nah, ini masuk. Nah, apabila ini sudah centang kemudian simpan, ya dua klik ini, maka akan muncul nilai sementaranya adalah E. Nilai akhirnya adalah 30. Gitu ya Bapak Ibu. Di mana 30 ini kan dia ada di rentang sini, gitu ya, ada di rentang E. Gitu ya, karena tidak lebih dari 50. Jadi nilainya E. Kalau E yang nggak lulus.
gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang pastikan untuk mengklik saja setiap nama mahasiswa yang ada di sini. Ya, boleh kliknya itu dengan cara klik kanan, kemudian open link in new tab. Kalau saya seperti itu. Jadi klik kanan, new tab, kemudian Siti Aisyah, klik kanan, new tab, Yunita Afilia, klik kanan, new tab, Damayanti, klik kanan, new tab, Yayah Ayu, misalkan, klik kanan, new tab. Nah, jadi sehingga ini akan terbuka gitu ya dengan beberapa ya 5 dulu atau mungkin mau dibuka semua. Saya rasa sih 5 aja dulu gitu ya. 10 lah boleh. Nah, klik-klik gitu ya. Nah, setelah itu baru muncullah setiap nama mahasiswa eh rapotnya gitu ya. Rapot itu kan dia rekapan ya atau laporan. Laporan terkait dengan nilai Devi Febiana selama perkuliahan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini lihat ke bawah. Ya, ini fokus ke nama Devi Febiana. Ya, ini kita sudah setting kan, ini abaikan saja. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada statistik kehadiran. Devi Febiana, dia hadir, ya, izin sekali, dan rata-rata kehadirannya adalah 93. Gitu ya. Sorry, 93% dia kehadirannya. Dari 14 kehadiran, 14 hadir dari 15. Ya, karena UTS-nya kan tidak ada pengawas, jadi saya 15. Gitu ya, setelah kemarin kan dia UAS. Nah, jadi 14/15 kali 100 itu 93% kehadirannya. Nah, 93% kehadiran ini dia akan otomatis masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke, ini untuk kehadiran. Jadi ini tidak bisa kita otak-atik. Nah, kemudian di sini juga ada nilai. Nilai-nilai ini adalah nilai apa? Nilai ini adalah nilai tugas harian kalau saya mah gitu ya. Jadi nilai-nilai ini ada yang kosong, memang saya nggak ngasih tugas gitu kan, ada juga memang yang ada. Nah, sedangkan untuk rata-ratanya berapa? 83. Nah, angka 83 ini saya masukkan sebagai tugas harian. Jadi memang saya setiap ada beberapa pertemuan yang memang saya suka ngasih mungkin apa ya pertanyaan atau mungkin kecakapan dia dalam menjawab, menyelesaikan masalah, itu saya biasanya kasih nilai. Ya, atau tugas-tugas individu yang lainnya. Dan rata-ratanya ada 83. 83 ini saya akan masukkan ke sini Bapak Ibu. Ini tugas harian. 83 ya. Ini mah ya mah dikembalikan lagi ke setiap dosen. Kalaupun saya mah nggak mau ngambil dari sini misalkan. Saya mah nggak mau ngambil dari tugas yang ini tentang spesifik apa gitu ya atau mungkin tugas yang ini misalkan masukin ke sini. Monggo gitu ya. Asal kita ingat aja di pertemuan kelima saya ngasih tugas apa. Saya masukkan ke sini 83 ya. Kalau saya sih dari sini rata-ratanya 83 saya masukin ke sini. Nah, setelah itu ada di nilai sikap sekarang. Nah, nilai sikap ini harus diisikan 3 yang wajib Bapak Ibu. Karena saya sudah memberikan bobot yang dimana bobot ini 30, 30, 40, 100. Ya, misalkan disiplin, dia itu hadir ya cukup hadir lengkap lah ya. Artinya dia oke lah 100 disiplin. Gitu ya, karena memang dia juga rajin untuk mengerjakan tugas dan juga tepat waktu, tidak pernah telat, disiplin. Tanggung jawab, dia juga mungkin hadir terus dari beberapa tugas dan juga diselesaikan, 100 lah. Kreatif dari beberapa tugas yang saya amati, ada beberapa yang memang dia seperti apa ya, ya kurang menunjukkan kreativitasnya gitu ya. Artinya ada beberapa yang ini kayaknya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Sehingga kreativitas saya nilainya itu tidak 100 gitu ya, mungkin 80. Oke, nah setelah itu baru dihitung dan disimpan. Jangan lupa ya, hitung kemudian simpan. Akhirnya adalah 92. Nah, 92 ini nanti akan langsung kerekap di 92 di sini. Oke ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini selesai, apa berikutnya? UAS, gitu ya. Sorry, UASnya itu UASnya itu Bapak Ibu bisa diklik di sini atau langsung dituliskan. Bapak Ibu di sini ada warna biru. Kalau dikliknya di sini, nanti dia akan larinya ke sini. Gitu ya. Bisa ngasih langsung di sini. Kalau mau ngasih komentar, misalkan UAS Anda cukup baik, tapi memang ada beberapa teori yang salah. Boleh dituliskan seperti ini ya, tapi kan ini apa ya, memakan waktu dan memang ya kalau kita rajin gitu ya, boleh silakan mengisi ya. Tapi kalaupun toh memang tidaklah saya tidak akan ngasih feedback gitu ya, nanti saja. Ya sudah, langsung saja ngisinya di sini. Gitu ya. Jadi baik lagi di sini saja langsung. Misalkan nilainya adalah UASnya itu saya sudah ngoreksi kemarin untuk Devi Febiana itu nilainya 90 gitu kan. Nah, setelah itu tugas harian. Nah, tugas harian
sorry, tugas harian tadi berapa? Saya 83 ya rata-ratanya ya. Saya masukkan ke sini 83. Nah, kemudian ada juga satu lagi saya pernah memberikan mata kuliah saya itu ada yang namanya tugas asesmen bahasa. Nah, tugas asesmen bahasa ini tugas individu ya. Saya Devi Febian itu berapa nilainya kemarin? Sebentar. Oh, 85. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu baru dihitung, kemudian diklik simpan. Ya, setelah dihitung dia akan muncul skornya 88, nilai akhirnya A. Setelah dihitung, kemudian klik simpan jangan lupa. Nah, nilai A tersimpan, mahasiswa ini NIM-nya. Nah, kalau sudah muncul warna hijau seperti ini berarti sudah selesai untuk Devi Febiana. Gitu Bapak Ibu ya, cara menilai seperti itu. Jadi, kalau kita back ke sini, kalau kita kembali ke nilai yang tadi yang di sini, kalau kita reload gitu ya. Nah, nanti untuk Devi Febiana dia akan muncul 93, 85, 90, 83, 85, kosong. Karena saya nggak cuma 2 gitu ya. Kosong dan nilainya adalah A. Gitu ya. Ini sudah dicentang tadi ya, sudah saya klik di sebelah sini. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya rasa paham. Mudah-mudahan paham. Dan berikutnya sama. Di mahasiswa berikutnya pun sama. Ya, kalau belum klik kanan, silakan Siti Aisyah klik kanan, New Tab. Nah, nanti kan muncul Siti Aisyah sama ya. Misalkan disiplinnya Siti Aisyah, sorry. Di sini kehadirannya 87. Oke, disiplin sorry. Oh, dia 100, disiplin 100, dia juga tanggung jawab 100, kreatifnya ada beberapa tugas yang baik, dia 95 lah karena nggak kreatif. Karena kurang kreatif maksudnya. Oke, nah dari 95 ini nanti dihitung, jangan lupa klik simpan. Nah, setelah itu UASnya berapa? UASnya 90. Ketik di sini. Kemudian tugas hariannya dia itu 87 ya, saya ngelihat di sini. 87, kemudian tugas asesmennya 90. Dan dihitung A lagi. Klik simpan. Nah, gitu. Nah, setelah itu lihat. Nah, boleh dilihat lagi di reload nanti dia akan muncul seperti ini. Dan berikutnya gitu ya. Dan selanjutnya silakan Bapak Ibu lakukan satu persatu mahasiswanya klik kanan gitu ya. Diisi, disimpan, dihitung, disimpan dan seterusnya. Seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilakukan secara eh, sesuai alurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.